kita berkata muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau wujud nyatakan dalam berbagai cara. Saudara bisa melayani di gereja. Saudara bisa melayani sebagai song leader. Saudara bisa melayani di bidang musik. Apa saja saudara bisa layani untuk memuliakan Tuhan. Harus terus-menerus bertahan dan mengalami sebuah kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani menjadi sebuah model bagi kita bahwa kita tidak akan pernah menyerah pada keadaan apapun. Kita tidak akan pernah menyerah kepada situasi dan kondisi apapun. Tetapi sebagai orang percaya, kita selalu punya moto bahwa di dalam kelemahan kita justru disitulah kuasa Allah menjadi sempurna. Shalom Bapak Ibu. Pada hari ini marilah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian, yaitu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam Rancangan-Mu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, ku bersyukur Bapa, kasih setiamu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat saudara sekalian yang saya kasihi dimanapun saudara berada. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa menyapa Bapak Ibu melalui siaran atau melalui pelayanan ini. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan situasi pada kekinian ini dengan judul The Spiritual Quality of the Believers. Kualiti rohani orang percaya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih anugerah kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan kini hamba-Mu akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi berkat dan memberikan kekuatan rohani bagi semua umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari terlebih dahulu kita membaca dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, minimal ada 3 kata yang sangat penting dalam teks ini adalah yang pertama pencobaan, yang kedua tahan uji, dan yang ketiga menerima mahkota kehidupan.
Kalau berbicara soal pencobaan, ini adalah merupakan sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk menguji kita. Menguji seseorang agar supaya orang tersebut dapat mencapai tingkat kematangan. Tahan uji berbicara tentang sebuah posisi yang harus stabil. Posisi defense. Posisi tidak boleh mundur tetapi harus lebih sungguh-sungguh untuk bertarung, untuk fighting, menghadapi segala sesuatu. Dan yang ketiga, menerima mahkota kehidupan. Ini merupakan hasil akhir dari pertarungan, perjuangan iman yang dibangun oleh anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui bagaimana kualitas rohani daripada orang percaya, saya mencoba untuk memberikan beberapa bagian. Dan bagian yang pertama, apa yang merupakan alat ukur kualitas rohani bagi seseorang. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17, Rasul Paulus dia berkata sebagai berikut, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi alat ukur yang pertama adalah penderitaan ringan. Saya masih ingat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan apabila kamu dicobai, maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar untuk dapat cakap menanggungnya. Mengapa? Karena pencobaan tersebut tidak akan melampaui batas kemampuan saudara. Nah, ketika kita mengalami sebuah penderitaan dalam kehidupan ini, itu merupakan sebuah pelatihan untuk mengubah kita bagaimana menjadikan kita menjadi orang-orang yang akan lebih dapat melihat bagaimana progres daripada perjuangan iman kita. Seorang yang bernama Madam Guyon yang berkata, api penderitaan yang membawa kejayaan itu datang daripada Tuhan. Jadi penderitaan semacam sebuah api, tetapi hal itu tidak akan membakar kita, tidak akan membuat kita menjadi lelah, menjadi lemah, dan menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi mundur. Melainkan penderitaan tersebut itu akan menjadikan kita mengalami sebuah kejayaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian saudaraku? Karena Tuhan menggunakan keadaan untuk membangun karakter kita. Tuhan selalu punya cara yang terbaik. Bagaimana bisa menjadikan anak-anak Tuhan, membuat anak-anak Tuhan memiliki kemampuan di dalam kematangan rohaninya. Yaitu ia menggunakan keadaan untuk membangun karakter kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak mengatakan bahwa kita akan terlepas dari masalah di dunia ini. Ya, tetapi ia membiarkan kita membuktikan kualitas rohani kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak problem. Seperti seekor domba yang dilepaskan di tengah-tengah serigala yang buas. Tentunya sebagai domba yang lemah dia akan merasakan ketakutan. Ya, tetapi domba tersebut itu dilepaskan oleh Tuhan. Dan itu berarti Tuhan Yesus memproteksi. Tuhan Yesus menshelter, Tuhan Yesus menjaga. Dan pastilah bahwa domba tersebut itu tidak akan dimakan oleh serigala. Itu sebabnya Yesus tidak mengatakan bahwa kita akan terlepas dari masalah di dunia ini. Masalah silih berganti bisa terjadi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan membiarkan kita untuk membuktikan sejauh mana kualitas rohani kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa ia dekat dengan orang yang hatinya hancur. Ia menyelamatkan barang siapa yang hancur jiwanya. Artinya dalam penderitaan, dalam pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang percaya, Tuhan tidak pernah jauh. Dia ada di sana untuk menolong kita. Dia selalu memberikan waktu yang terbaik. Karena dia mau supaya kita melewati proses ini untuk mencapai hal yang lebih luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kita mengenal Tuhan melalui penderitaan yang kita alami.
Sebab melalui penderitaan kita akan mengenal Kristus. Artinya penderitaan tersebut itu bukan justru menjauhkan kita daripada Tuhan. Bukan menjauhkan kita atau kita mengalami kelemahan atas iman kita. Tetapi penderitaan yang kita alami justru menjadikan kita lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, memang masalah akan selalu ada. Masalah membuat kita untuk berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Dia daripada diri kita sendiri. Saudaraku, ketika kita mempunyai masalah, Tuhan berkata, andalkanlah Dia. Percaya kepada Dia. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saat kita bergantung kepada Tuhan, dan saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan bagi kita. Satu firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan ada di dalam penderitaan kita. Tuhan ada dalam sakit penyakit kita. Tuhan ada dalam problematika kita. Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Dan tujuan daripada kehadiran Allah adalah untuk mengerjakan kebaikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih, Alkitab berkata, Tuhan membuat segala sesuatu berjalan sebagaimana yang Ia inginkan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Terkadang kita saat menghadapi situasional, penderitaan, pergumulan pada ekonomi dan juga masalah pekerjaan, keuangan kita, kesehatan kita dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau membuat jalan ini? Sebetulnya aku mau seperti ini Tuhan. Sebetulnya saya mau sehat-sehat saja. Sebetulnya saya mau baik-baik saja. Sebetulnya saya mau hidup di dalam situasi yang sangat nyaman. Tetapi Tuhan memang izinkan kita dibawa dalam rancangan Tuhan. Dan ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita semua. Saudaraku yang kekasih, pada situasi kekinian ini, kita hidup dalam kemerosotan dunia yang begitu luar biasa. Sakit penyakit, ekonomi, bahkan virus atau virus yang sangat luar biasa ini memakan ribuan orang di seluruh dunia ini. Dan itu pun telah mengganggu sendi-sendi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus tutup. Banyak sekali karyawan yang di-PHK, dirumahkan. Banyak sekali pabrik yang tutup, saudaraku yang kekasih. Para pekerja lepas begitu sulit untuk mengais rezeki demi menyambung nafkah hidup mereka. Dunia ini memang sangat korup sekali. Dunia ini sangat tidak menjanjikan hal yang terbaik. Bahkan kita mengalami sebuah perjalanan dalam hidup ini tidak begitu mulus, saudaraku. Tetapi oleh karena situasi yang ada seperti ini, Tuhan mengajar kita untuk berani memiliki sebuah pendirian dalam doa kita, dan kita berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kehendak kita. Kita mau terus berdoa dan berkata kepada Tuhan, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam hal seperti ini tentu kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita dalam waktu yang sulit ini bukan hanya didasarkan atas pikiran yang positif, tetapi juga didasarkan pada hidup yang bijaksana
atau optimisme. Saudaraku, lebih daripada itu, kita menguasai diri kita dan kita izinkan Tuhan menguasai kehidupan kita secara seutuhnya, dan di dalamnya itu akan terbukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada rancangan yang hebat di balik segala sesuatu yang terjadi. Amin. Hidup kita bukan hasil dari kesempatan atau nasib, dan juga bukan karena keberuntungan. Tetapi kehidupan kita adalah rencana yang lebih besar. Rencana Tuhan bagi kehidupan kita melibatkan segala sesuatu terjadi. Ada orang berkata bahwa jamu itu memang pahit, tapi jangan karena pahit Anda memuntahkannya. Ada orang lebih suka untuk meminum yang manis, tapi ada juga dikatakan bahwa di balik yang manis itu mungkin ada racunnya atau ada semutnya. Jadi ketika kita mengalami sesuatu proses dalam rencana Allah yang besar, jangan kita berkata, mengapa Tuhan saya menghadapi dan mengalami hal ini. Kita harus berkata bahwa rencana Tuhan itu bagi kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita karena Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus. Amin, saudaraku. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk mencapai tujuannya. Bukan tujuan kita, tapi untuk mencapai tujuan Tuhan. Satu ayat dalam Alkitab, dia berkata bahwa ketika manusia menghadapi kesulitan yang begitu luar biasa, rasanya sulit sekali, dan ia mencoba untuk mengerahkan semua kekuatan dan kemampuannya. Tapi Tuhan berkata, apakah seseorang bisa melakukan perjalanannya 1 mil dalam 1 hari kalau tidak diizinkan oleh Tuhan? Artinya kita harus sadar bahwa semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya dalam proses ini kita akan mencapai tujuannya. Rasul Paulus berkata, kita tahu bahwa masalah menghasilkan kesabaran dan kesabaran menghasilkan karakter. Ketika kita berani untuk bersabar di dalam kesesakan kita, dalam pergumulan kita, maka kesabaran itu akan menghasilkan sebuah karakter yang baik. Ada orang berkata, jika kita fokus pada dunia ini, maka kita akan depresi. Lihat saja banyak orang ketika dia memandang pada dunia, dengan kemampuannya, dengan kecanggihannya, apapun yang dia andalkan, semuanya terbatas. Gedung yang bertingkat bisa saja dihancurkan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 11 saya ingat bahwa Nimrod, ada seorang yang sangat hebat, merancang sebuah menara yang sangat tinggi yang disebut Menara Babel. Dan memang benar Alkitab berkata bahwa apa saja yang dipikirkan, yang direncanakan dan yang dilakukan, semuanya itu tidak ada yang tidak berhasil. Itu sebabnya Tuhan mengacaukan mereka, bahasa mereka. Sehingga Menara Babel itu tidak bisa dibangun dengan baik. Pastilah mereka menjadi depresi. Ada juga orang yang menganggap bahwa dia memiliki kemampuan yang hebat. Sebagaimana Goliat yang menggunakan otot dan ahli peperangannya. Dia berpikir bahwa dia bisa membabat habis semua orang Israel dengan kekuatannya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seorang muda yang sangat kecil, Daud, seorang yang hanya bisa menggunakan lembingnya atau menggunakan ali-alinya, dia berkata, aku maju melawan engkau dalam nama Tuhan. Dan sekali Daud mengayunkan ali-alinya, dapat menghancurkan dan merobohkan
kekuatan daripada Goliat. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita memahami dan menyikapi permasalahan yang datang? Permasalahan datang untuk membuktikan bahwa iman kita murni. Pemurnian dari iman ini lebih berharga daripada emas. Saudaraku, surat Yakobus berkata bahwa semakin kita diuji, maka kita akan melihat kemurnian atas iman kita. Apa yang terjadi di luar kehidupan kita tidak terlalu penting. Yang menjadi penting di sini adalah apa yang terjadi di dalam hati kita. Bila Kristus Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya, kita pasti akan kuat. Amin saudaraku. Haleluya. Yakobus berkata, di bawah tekanan kehidupan iman kita akan terbuka dan menunjukkan warna asli. Jangan pernah menghindar. Jangan pernah lari dari kenyataan. Tekanan boleh datang, tetapi semakin kita ditekan, semakin bagian itu akan menjadi terbuka untuk menunjukkan bagaimana kualitas rohani kita sebagai orang yang percaya. Jika kita melihat dunia ini, kita akan menderita. Jika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Saudaraku, saya ingat ketika Musa ditopang oleh Hur dan Harun untuk sedang melawan sebuah bangsa yang berperang melawan mereka. Musa harus tetap fokus. Dan Musa berjuang supaya tangannya harus terus terangkat sampai matahari terbenam. Apabila itu Musa atau Hur dan Harun telah menopang tangan daripada Musa capai, maka mereka mengambil 2 batu untuk memasangkan tangan Musa di atasnya. Dan dari situ Musa tangannya tetap tegak dan kemenangan itu terjadi bagi bangsa Israel. Sebuah warning bagi kita saudaraku. Ketika kita menolak untuk menyerah, maka kita harus belajar untuk jadi sabar dan konsisten. Sebab dengan kata lain dikatakan Alkitab, biarkan proses berjalan sampai kesabaranmu terbentuk. Dan kita akan menemukan bahwa kita menjadi dewasa dengan tanpa kelemahan. Bisa Bapak Ibu dapatkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dan sebagai kesimpulan pada hari ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam penderitaan dan pergumulan ini, kita belajar untuk bersyukur. Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur atas kekuatannya. Kita percaya badai pasti berlalu. Dan kita tetap optimis. Kita yakin bahwa Tuhan akan datang menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih untuk mengajar kami bagaimana kami menghadapi penderitaan dan pergumulan dalam hidup ini. Pada saat kami tahan uji, pada saat kami melewati cobaan, disitulah tangan Tuhan datang untuk menolong kami. Kami percaya tidak ada seorang pun yang akan jatuh dan terhilang karena masalah demi masalah. Justru di dalam semuanya itu, Engkau menjadikan dan membuktikan kami bahwa sungguh kami memiliki kualitas rohani yang baik. Topang semua anak-anak-Mu, semua jemaat Tuhan, semua orang percaya yang mengalami pergumulan. Kami percaya tangan Tuhan juga telah menolong dan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.